Menurut bahasa, munakahat berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk melaksanakan nikah terdapat dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. B. Hukum munakahat. Pada dasarnya, hukum nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan jika dilihat dari situasi dan kondisi dan niat seseorang yang akan menikah. Maka hukum nikah dapat dibedakan sebagai berikut. A. Wajib, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat, serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera menikah. B. Sunnah, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, mempunyai keinginan nikah, dan apabila tidak melaksanakan nikah, masih mampu menahan diri dari perbuatan dosa besar. C. Makruh, bagi seseorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga. D. Haram, bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri yang baik. C. Tujuan dan hikmah pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal, serta melestarikan kehidupan manusia, untuk memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina, untuk membentuk rumah tangga yang islami, yang sejahtera lahir dan batin, mengikuti sunnah Rasul, dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari keturunan yang soleh dan berakhlak mulia, mendidik dan memberi motivasi kepada seseorang agar memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, menyatukan keluarga masing-masing pihak sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat. Rukun nikah. Yang pertama, ada calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah dewasa, Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam ihram haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri dengan syarat sudah cukup umur, beragama Islam, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram calon suami, dan tidak dalam ihram haji atau umroh. Yang ketiga, ada wali nikah dengan syarat laki-laki yang beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, adil, tidak fasik, dan tidak ihram haji atau umroh. Yang keempat, 2 orang saksi dengan syarat laki-laki, Islam, baligh, dan mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan tidak dalam ihram haji atau umroh. Ijab kabul adalah perjanjian yang berupa perkataan dari wali atau ijab dan diterima oleh mempelai laki-laki. Kabul atau suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah.
tetapi mengucapkan dalam akad nikah hukumnya sunnah. Kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban suami, memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya agar berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik. Membantu istri dalam tugas sehari-hari. Yang kedua, kewajiban istri. Taat kepada suami dalam batas sesuai ajaran Islam. Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Menerima dan menghormati pemberian suami. Hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Perceraian. Pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, salah satu sebabnya adalah perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi. Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan yaitu: yang pertama ada talak. Pelepasan ikatan perkawinan dengan pengucapan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami ke istri, hukumnya adalah mahruh. Sabda Rasulullah SAW, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua ada i'la, yaitu sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Akibat dari i'la adalah suami tidak boleh meniduri istrinya kecuali setelah membayar kafarat. Yang ketiga, lian. Tuduhan seorang suami dengan disertai bersumpah atas nama Allah bahwa istrinya telah berbuat zina. Sumpah tersebut diucapkan sekurang-kurangnya 4 kali. Kemudian pihak istri membela dengan mengangkat sumpah bahwa dirinya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan suaminya. Akibat lian, suami tidak boleh menikah kembali terhadap mantan istrinya untuk selama-lamanya. Yang keempat ada hulu. Gugatan seorang istri untuk minta diceraikan oleh suaminya dengan cara pihak istri memberikan tebusan atau iwad kepada suaminya. Akibat dari hulu adalah menjadi talak bain jika seluruh ganti rugi terpenuhi, dan jika diganti rugi tidak terpenuhi maka menjadi talak biasa. Yang kelima, fasah. Pembatalan pernikahan karena sebab-sebab tertentu. Akibat perceraian dengan fasah, suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya. Jika ingin kembali, harus melalui akad nikah baru. Yang keenam ada zihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jika tidak dilanjutkan dengan menolak istrinya, suami wajib bayar kafarat. Idah, ikatan pernikahan antara suami istri dinyatakan habis baik di waktu hidupnya, yakni bercerai, maupun meninggal salah satu di antara keduanya. Di setiap keadaan ini terdapat kewajiban masa idah, yaitu waktu terbatas atau menunggu untuk menikah lagi. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan pernikahan setelah terjadi talak roj'i dan masih dalam masa idah. Rujuk itu tidak memerlukan akad nikah lagi. Cukup suami menyatakan niatnya untuk kembali kepada istrinya yang telah diceraikan. Pada dasarnya, hukum rujuk adalah jaiz atau boleh. Tetapi, jika dilihat dari kondisi dan niat seseorang, maka hukum rujuk dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Jika suami bermaksud memperbaiki keluarganya
dan rujuk dipandang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, wajib. Bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalaknya. Yang ketiga, makruh. Apabila perceraian itu dianggap lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya. Yang keempat, haram. Jika suami memiliki maksud menyakiti istrinya setelah ia rujuk.